Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita dan juga mungkin saudara-saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream. Kita memuji besarkan nama Tuhan, kesempatan yang indah lagi. Kita bisa meninggalkan segala masalah-masalah yang kita sudah alami mungkin sepanjang hari ini dan kita dapat berbakti untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dan dapat memperoleh kekuatan dari surga. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kemudian kita akan berdoa, ada tambahan mungkin pertanyaan dan kemudian kita akan berdoa di akhir acara ibadah kita. Untuk membuka acara ini saya ingin mengundang Ibu Alce Pelealu Rempen untuk dapat membuka dengan doa. Silakan Tante Al. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa milik surga, terpujilah namamu Tuhan karena kasih setiamu selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di mana kami rasakan berkat Tuhan sepanjang hari kegiatan kami masing-masing, sehingga kami sudah tiba pada malam hari ini dengan tidak satu kurang apa. Saat ini ya Tuhan kami akan memulaikan renungan malam kami. Sebelumnya mohon kiranya ampunikan segala dosa-dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak ya Tuhan, agar supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan acara renungan malam ini Tuhan. Kami akan mengikuti diskusi acara sekolah sahabat Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, agar supaya apa yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, melainkan tertanam dalam hati kami. Berkati juga pendeta yang akan memimpin diskusi sekolah sahabat ini, kiranya Tuhan berkati pendeta, berikan selalu hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga. Agar supaya pelajaran yang beliau bawakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah acara ini ya Tuhan kami akan memulaikan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang sudah mengutus kami. Amin. Baik, terima kasih banyak Tante Al. Baik, pelajaran kita untuk hari Selasa, tanggal 16 Juni ini juga, kembali kita akan melihat beberapa karakter yang dibutuhkan pada saat kita mempelajari Alkitab dan menemukan kesulitan-kesulitan untuk menginterpretasikan atau memahami ayat-ayat yang sulit. Jadi sikap-sikap yang bagaimana yang dapat kita miliki. Kita sudah melihat bagaimana tadi malam kita mempelajari, kita harus menghadapi kesulitan itu dengan kejujuran dan hati-hati. Kita harus berhati-hati dalam mempelajari juga firman Tuhan tersebut. Tapi kita harus jujur, kita tidak tahu banyak dan dengan demikian kita dibawa untuk memiliki sikap berhati-hati untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan berikutnya kita pada malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghadapi ayat-ayat sulit itu dengan kerendahan hati. Ya, dengan kerendahan hati. Baik, mari kita mulai dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang dimulaikan dengan beberapa ayat yang akan kita baca, yang akan dibacakan oleh pendeta muda Tulus Nainggolan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang akan yang tertulis dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Bacalah Yakobus 4 ayat 6 sampai 10, 2 Tawarik 7 ayat 14 dan Sefanya 3 ayat 12. Untuk dengan membaca ayat-ayat itu, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapakah kerendahan hati penting ketika kita mencoba mengatasi ayat-ayat yang sulit dalam Alkitab? Saya ingin mengundang pendeta muda Tulus untuk dapat membacanya. Silakan, Tulus. Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatkanlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita.
Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Zefania 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita dari bacaan khususnya Yakobus 4 ayat 6 sampai 10 menyatakan kita harus menyadari keadaan kita. Ya, kita harus menyadari keadaan kita, kekurangan yang kita miliki, dan juga dari situlah kita dapat diminta untuk memiliki kerendahan hati. Dan mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Banyak orang telah mencapai kesadaran luar biasa dan pengertian kerendahan hati bahwa mereka bergantung pada sesuatu atau seseorang di luar diri mereka. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah ukuran dari segala hal. Orang-orang ini menghargai kebenaran di atas kebutuhan egoisme untuk menjadi benar dan sadar bahwa kebenaran bukan dibuat sendiri, melainkan apa yang sedang diperhadapkan di depan mereka. Jadi orang-orang ini sadar bahwa kebenaran itu bukan berasal dari mereka, tetapi sesuatu yang ada di hadapan mereka dan sekarang mereka dapat lihat oleh sebab bantuan Roh Kudus atau ada yang telah membantu mereka. Itulah yang karakter yang dibutuhkan, ya. Jadi mereka menghargai kebenaran tersebut bukan yang dibuat sendiri, tetapi yang sedang diperhadapkan di depan mereka. Mungkin kebenaran terbesar yang dipahami orang-orang ini adalah betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang kebenaran. Mereka tahu, seperti yang ditulis Paulus, bahwa mereka melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Manfaat kerendahan hati dalam berpikir ini berlipat ganda. Jadi kerendahan hati itu apa kira-kira manfaatnya bagi kita, ya? Pertama, kebiasaan penyelidikan yang rendah hati adalah fondasi dari segala pertumbuhan dalam pengetahuan. Jadi kalau kita merasa kita sudah selalu tahu, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Tapi pada saat kita mengakui bahwa kita banyak yang kita tidak tahu dalam kerendahan hati, maka itu akan apa, ya? Akan ada pertumbuhan dalam pengetahuan, karena itu menghasilkan kebebasan yang secara alami, menghasilkan roh yang bisa diajar. Ini tidak berarti bahwa orang-orang yang rendah hati pasti salah, tidak, ya? Atau mereka akan selalu berubah pikiran dan tidak pernah memiliki keyakinan yang kuat. Ini berarti bahwa mereka tunduk pada kebenaran Alkitab. Mereka sadar akan keterbatasan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, mereka mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang firman Tuhan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang pintar, angkuh, dan sombong. Semua orang yang akan datang untuk mendapat bimbingan firman Tuhan dengan pikiran yang rendah hati dan rasa ingin tahu, yang bertekad untuk mengetahui syarat keselamatan, akan mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi mereka yang membawa roh tidak setuju, yaitu yang suka suka bertentangan, suka kontroversi, suka hal-hal yang dalam bahasa Jawanya neko-neko, yang aneh-aneh mungkin, ya. Roh yang tidak setuju, yang penting saya bisa berlawanan dengan orang lain, ya. Di sini dikatakan, tetapi mereka yang membawa roh tidak setuju pada penyelidikan firman akan mengambil dari penyelidikan itu roh yang tidak terdapat di dalamnya. Tuhan tidak akan berbicara kepada pikiran yang tidak peduli. Dia tidak akan menyia-nyiakan pengajarannya pada orang yang secara sadar tidak punya rasa hormat atau yang pikirannya sudah tercemar. Tetapi si penggoda itu atau setan, ya, mendidik setiap pikiran yang menyerah
kepada saran-sarannya, dan yang rela membuat hukum Allah yang kudus itu tidak berpengaruh apa-apa. Nyonya White memiliki satu kutipan yang sangat bagus sekali yang dia tulis di tahun 2022 Agustus tahun 1907, di mana di akhirnya dari kita yang sudah baca tadi, di akhir statementnya ini penting sekali ya. Kita perlu merendahkan hati kita. Hati kita. Ya, kerendahan hati itu bukan dari hal yang di luar. Jadi saya mau tekankan ini ya. Kita perlu merendahkan hati kita dan dengan tulus serta rasa hormat mencari firman kehidupan. Karena hanya dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan, dengan pikiran yang rendah hati dan penyesalan, kita dapat melihat terang. Jadi dengan pikiran yang rendah dan penyesalanlah yang dapat melihat terang. Review and Herald, Sahabat Herald, 22 Agustus 1907. Bagaimanakah Anda dapat mendapat keseimbangan yang tepat antara kerendahan hati dan kepastian? Sebagai contoh, bagaimanakah Anda akan menjawab pertanyaan, bagaimanakah kalian orang-orang Advent begitu yakin benar tentang hari Sabat dan sebagian besar orang lain salah? Jadi bagaimana kira-kira ya? Kita memiliki kerendahan hati dan kepastian. Apakah dengan kerendahan hati itu menyebabkan kita apa? Ya silakanlah kalau saudara-saudara percaya dengan hari kebaktian itu adalah hari Minggu, silakan. Ya, silakan. Apakah itu sikap kita? Ya, sikap kita dari manakah kerendahan hati itu? Jadi yang pertama-tama itu kerendahan hati itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Roh. Ya, itu adalah salah satu daripada buah Roh yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi harus ada keterikatan, harus ada ketergantungan dengan Roh yang akan menghasilkan kerendahan hati tersebut. Ya, meekness dan kindness tersebut. Jadi kerendahan hati itu dibawakan oleh Roh dan Roh akan juga menyatakan apa ya? Bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh Roh yaitu firman Tuhan, apa yang sudah dituliskan oleh Roh yaitu firman Tuhan, Alkitab, apa yang diartikan oleh Roh itu tentunya tidak saling bertentangan. Jadi kalau kita memiliki satu keyakinan bahwa Sabat, hari perhentian adalah hari yang ketujuh, maka kita menyatakan di dalam kasih. Ya, kita menyatakannya di dalam kasih kita. Jadi itu berdasarkan kasih. Jadi apa artinya? Kita bukan membawakan untuk menyatakan pada orang, "Hei, kalian itu apa ya? Kalian itu pasti masuk neraka." Ya. Pada saat kita berbicara tentang Sabat dan Minggu, marilah kita membawa di dalam hati yang penuh dengan kasih. Seperti Yesus yang menegur orang-orang di mana ya, yang berjual beli di pelataraan bait. Jadi di pelataraan bait kudus atau di pelataran Ka'bah Tuhan, ya, Ka'bah Tuhan itulah tempat sesungguhnya untuk orang-orang yang percaya tetapi bukan orang Yahudi datang untuk apa? Beribadah. Tetapi di zaman Yesus tempat tersebut sudah penuh dengan penjual beli. Dan orang-orang yang tadinya datang untuk beribadah mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam itu, khususnya orang-orang yang dianggap orang kafir, mereka berada di luar. Ya, jadi pada saat Yesus melihat itu dia apa? Dia porak-porandakan. Ya, jadi bukan berarti kerendahan hati itu kita apa ya? Monggo, silakan setiap kesalahan-kesalahan itu kita biarkan. Tidak. Ya. Tetapi yang kita lihat adalah pada saat Yesus mengusir penjual-penjual tersebut, dia membawakannya dengan apa? Hati yang menangis. Pada saat kita berbicara tentang Sabat dan Minggu, adakah kita memiliki hati yang menangis? Atau kita memiliki keangkuhan, kita bilang, kita yang benar, mereka yang salah. Mereka masuk neraka, kita masuk surga. Jadi mari kita lihat bahwa yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah apa ya? Yang diinginkan Tuhan itu adalah satu sikap kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Bukan kita mengallow atau membiarkan kesalahan-kesalahan, tidak. Tetapi memiliki satu kerendahan hati pada saat kita menyelidiki firman Tuhan, kita selalu apa? Memiliki satu pemahaman, saya perlu untuk mengetahui lebih. Jadi jangan
Bahkan tentang Sabat sekalipun. Mungkin saya bisa menjelaskan tentang Sabat itu adalah hari ke-7, sebelumnya ada hari Jumat, sesudahnya ada hari Minggu, dan saya membuat begitu banyak penjelasan, tetapi tetap saja ada mungkin begitu banyak hal-hal tentang Sabat yang mungkin belum belum menjadi berkat buat saya. Tentang apa mungkin yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan pada hari Sabat. Jadi ada banyak hal yang tetap dapat kita pelajari. Dan bahasa Indonesia kita tahu semakin berisi itu padi, ya, padi di padang. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Ya. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Dan kita dapat melihat ini adalah contoh daripada Yesus Kristus sendiri. Kita bisa membaca misalnya dari Filipi 2 ayat 3 sampai 8, ayat yang sering kali kita dengar dan kita pelajari, ya, kita baca. Mari kita ulangi, ya. Filipi 2 ayat 3 sampai 8 di sana dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Apa artinya? Jadi kalau mari kita hubungkan dengan pertanyaan kita. Apa artinya ini pada saat kita hubungkan dengan pemahaman kita tentang Sabat dan hari Minggu, hari ke-7 dan hari pertama dalam minggu. Apakah ini berarti mereka itu lebih utama? Hal ini bukan berbicara tentang itu, tetapi pada saat kita berbicara, pada saat kita membawakan firman Tuhan tentang Sabat dan kita membuat kontras dengan Minggu, adakah kita berbicara dengan cara yang sopan? Adakah kita berbicara dengan cara yang seperti kita menangis? Kita ingin agar saudara-saudara kita mengetahui tentang kebenaran Sabat. Kita ingin agar mereka juga memiliki tanda tersebut. Ya, Yeskiel 20 ayat 12-20 itulah tanda antara Allah dan umatnya. Adakah kita ingin membawa itu, ya? Dan marilah kita membawanya itu dengan dengan kasih. Jadi bukan dengan puji-pujian agar kita dimiliki memiliki pemahaman yang jago dan hebat, tidak. Tetapi dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saya percaya kita berbicara seperti Nabi Nathan menegur Raja Daud. Seringkali yang kita pikir pada saat Nabi Nathan menegur Daud, dia bilang, Daud, engkau itu dia. Engkaulah siapa, ya? Orang kaya yang telah mengambil domba orang miskin satu-satunya. Nabi Nathan itu tidak main tunjuk begitu ke Raja Daud. Habis Nabi bilang. Tapi saya percaya saat itu dengan menunduk dan mungkin dengan suara yang menangis, Nabi Nathan berkata, Raja, engkaulah orang kaya tersebut. Jadi coba kita lihat. Cara kita menyampaikan itu dapat apa? Dapat memberikan pengaruh. Mana? Sabat, minggu kalian salah. Atau mari kita melihat hari yang Tuhan sudah ciptakan. Marilah kita bergabung menjadi seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 14 ayat 12. Untuk menjadi umat-umat Allah yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukumnya. Ya, persuasif. Jadi mari kita lanjutkan, ya. Jadi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau ego. Yesus tidak memiliki ego, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Contoh kita adalah siapa? Yesus. Dan bukan itu saja. Contoh kita lainnya adalah murid-murid Yesus.
Kita tahu sebelum apa yang terjadi, sebelum kematian Yesus, murid-muridnya saling berlomba, siapa yang mau berada di sebelah kiri, siapa yang mau berada di sebelah kanan. Tidak mau mengalah mereka. Mereka panggil ibu mereka, bilang ke Yesus ini supaya kita itu dapat berada di sisi kiri dan di sisi kanan daripada Yesus. Mau berada di depan, mau yang terkemuka. Tetapi apa yang terjadi setelah Yesus mati? Mati bagaikan orang pesakitan, disiksa dan mati sebagai orang yang pesakitan, yang hina. Yang paling hina, kematian yang paling hina. Pemahaman tersebut telah merubah. Dan dengan persekutuan, dikatakan setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul menantikan Roh Kudus, mereka berdoa. Kisah para Rasul 1 ayatnya yang ke-14 katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka bersatu sehati dalam berdoa. Dan kemudian kita tahu hari Pentakosta, turunlah Roh Kudus kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini sungguh ajaib yang boleh saya katakan. Ya, bukan ajaib juga cuma ya, tapi kita lihat perubahan yang hebat terjadi dalam murid-muridnya. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam murid-murid itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 yang terjadi. Ya, mungkin Anda tidak melihat di sini, tapi mari kita bisa lihat ada hal yang cukup indah di sini. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, orang-orang yang banyak yang berkumpul di Yerusalem ya. Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kemudian apa ya? Kemudian dia berkhotbah. Apa yang signifikan dengan ayat ini? Apa yang signifikan? Yang signifikannya adalah, mari kita lihat kembali. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dengan kata lain, bahasa Inggrisnya, maka berdirilah Petrus di depan ke-11 rasul-rasul lainnya. Kalau ini terjadi sebelum Yesus mati, maka yang terjadi mereka semua itu akan saling tarik-menarik. Siapa yang akan berdiri di depan? Siapa yang akan berbicara di depan? Tetapi setelah Roh Kudus menguasai mereka, mereka tidak masalah kalau Petrus yang berdiri. Tidak masalah. Mereka silakan. Ya, silakan. Mereka tidak saling cemburu, dan kita lihat bagaimana Petrus memegang alih. Ya, Petrus memegang bagaimana Petrus yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul dari Fatsalnya yang pertama boleh kita katakan dengan sampai Fatsal 12 fokusnya itu kepada Petrus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Kisah Para Rasul 12? Dari Kisah Rasul pasalnya yang 13 sampai di akhir daripada Kisah Rasul, Anda tahu siapa yang memegang peranan sampai Kisah Para Rasul 28? Ya. Siapa yang memegang peranan? Sampai dari Kisah Para Rasul 13 sampai Kisah Para Rasul 20 sampai 28. Yang memegang peranan adalah Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus ini? Pembunuh. Dialah yang telah menganiaya umat-umat Tuhan. Dialah yang menyebabkan Stefanus, diakon pertama itu mati. Dialah yang menyebabkan rasul-rasul itu gemetar. Tetapi sekarang setelah mereka menerima Rasul Paulus, maka yang saya lihat adalah kerendahan hati daripada Petrus. Dia izinkan Rasul Paulus untuk apa? Berada di depan. Dan rasul-rasul lainnya. Rasul-rasul lainnya tadinya mereka sebelum Yesus mati mereka berada di depan. Tapi seperti yang kita sudah baca dari Kisah Para Rasul tadi, mereka izinkan Petrus berada di depan. Mereka berada di belakang. Dan kemudian dalam pelayanan kemudian yang terjadi Petrus dan rasul-rasul lainnya mengizinkan Paulus si pembunuh berada di depan. Ya. Kalau itu berada di zaman kita mungkin kita tidak terima. Kita tidak terima. Ini orang yang ke belakang. Dia tidak hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus tidak membasuh kakinya.
Dia tidak hidup sengsara bersama Yesus seperti kita 3,5 tahun dengan Yesus. Mungkin ada begitu banyak komplain demi komplain yang murid-murid ini dapat berikan pada saat Rasul Paulus seakan-akan menjadi yang terutama di antara mereka. Ya. Tetapi bukan demikian. Sifat orang-orang yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 3. Poor in spirit. Miskin di dalam apa? Roh. Karena mereka semua melihat bahwa yang memimpin mereka itu bukan Rasul Paulus, tapi tetap Yesus yang memimpin. Dan mereka melihat bahwa yang mengisi Rasul Paulus dan mengisi mereka juga semua adalah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga tidak heran, ayat hafalan kita, inilah saya ingin hubungkan dengan ayat hafalan kita. 2 Petrus 3 ayat 15-16, kita bisa melihat dari ayat hafalan ini bagaimana Petrus mengakui Rasul Paulus itu. Inilah yang dia katakan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia akui hikmat itu adalah karunia. Hikmat Paulus itu berasal dari surga. Dan apalagi yang kita bisa lihat bagaimana pengakuan Petrus, kerendahan hati Petrus yang ingin saya tonjolkan pada malam hari ini. Yang dapat menjadi contoh bagi kita ya. Mari kita baca ayat selanjutnya ya. Jadi Petrus katakan, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Kita lihat di sini. Rasul Petrus mengakui kelebihan Paulus. Dari mana kita bisa lihat diakui kelebihan Paulus? Dia katakan, apa yang di dalam suratan-suratan Rasul Paulus itu sukar apa ya? Dipahami bukan berarti tidak dapat dipahami, sukar dipahami. Kenapa? Karena Rasul Paulus itu orang yang paling berpendidikan di antara mereka. Seorang Farisi, anggota Sanhedrin, seorang yang memiliki 2 kewarganegaraan, tahu berbicara, tahu menulis. Bahasa Grekanya, bahasa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu standarnya itu sangat tinggi. Lebih tinggi daripada murid-murid yang ya terus terang saja mereka itu adalah nelayan-nelayan, orang Lewi, atau apa ya, pemungut cukai. Tidak seperti tingkatan pendidikannya Rasul apa? Rasul Paulus. Tetapi gantinya dia mengecilkan Rasul Paulus. Dia memberikan satu fakta, betul. Tulisan Rasul Paulus itu apa? Sukar dipahami, tetapi jangan kita apa? Jangan kita tolak. Tulisannya itu adalah apa? Hikmat yang telah diberikan kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak mengerti apa yang ditulis Rasul Paulus, jangan kita merasa apa ya? Jangan kita merasa sombong. Lalu kita apa? Putar balikan. Kita putar balikan ya, untuk menjadi kebinasaan mereka sendiri ya. Untuk menjadi kebinasaan mereka ya sendiri. Di sini katakan sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, orang yang bodoh. Alkitab bahasa Inggris lainnya, dalam kebodohannya, dalam ketidakteguhan imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Rasul Petrus katakan, walaupun sukar dimengerti, terus pelajari tulisan Rasul Paulus. Terus pelajari. Karena itu akan membawakan keselamatan. Itu akan membawakan kepada keselamatan. Saya melihat hal yang begitu hebat dari Petrus. Tadinya seorang yang menganggap dirinya yang terutama dari semua murid. Paling jago, biar murid lain menentang engkau Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu hebat keangkuhannya, kesombongannya. Tetapi dari apa yang kita bisa bandingkan antara Paulus dan Petrus, saya bisa melihat, walaupun mereka itu sering bertentangan dalam segi teologi ya, sepertinya seakan-akan orang bisa melihat ada pertentangan di antara mereka.
ada tegur saling menegur, ya. Tetapi Rasul Petrus tetap mengakui apa? Tulisan-tulisan Rasul Paulus. Adakah kita memiliki kerendahan hati seperti Petrus? Ya. Seperti Petrus melihat orang yang baru sekalipun, yang baru dalam iman, kok bisa dia lebih daripada kita? Sukar, bagi umat manusia itu sukar. Saya ada tetangga di atas ini datang dari Amerika Latin, ya. Dia datang ya seperti biasa, dia overstay lalu, tapi ya puji Tuhan akhirnya dia menikah dengan orang Amerika dan dapat apa? Dapat menjadi warga negara Amerika. Tapi kalau saya berbicara dengan tetangga itu, dia sangat menentang. Dia sangat menentang itu imigran yang baru datang. Dia katakan mereka ini begini. Saya dalam hati ya saya berpikir, wow. Ya. Kok setelah dia dapat memperoleh apa yang dapat dia bisa banggakan, kok dia seakan-akan melupakan keadaan seperti yang dia miliki di waktu lalu. Saya percaya ini tidak menjadi mungkin bagian orang-orang Indonesia ya, yang sudah punya surat lalu kemudian melihat yang belum punya surat lalu apa? Mengecilkan dan lain sebagainya. Tidak. Marilah kita ya, memiliki perasaan seperti Petrus. Walaupun yang datang kemudian itu menjadi lebih tinggi, tapi dia yang sudah pertama-tama bersama-sama dengan Yesus, dia tidak merasa itu sebagai hal yang apa? Mengecilkan mereka. Tidak. Kerendahan hati itu adalah satu hal yang berasal dari hati kita. Hati yang sudah diselaraskan dengan Roh Kudus. Yang didasarkan atas apa ya? Didasarkan atas roh yang sudah berbuah di dalam diri kita. Dan dengan demikian, dengan kerendahan hati itulah, gantinya kita berdiskusi teologi, saling menghina satu dengan yang lain. Seperti yang saya sering lihat di Facebook, antara mereka yang menjadi pengikut sabat lunar atau sabat mingguan. Seringkali yang terjadi itu saling apa ya? Saling hina menghina, khususnya dari lunar. Saya pernah dengar mereka tulis, mereka katakan, aduh ini pendapat daripada dokter ini itu sampah. Sampai begitu, mari kita jauhkan. Ya. Marilah kita menjadi padi yang semakin, kalau kita memang memiliki satu isi, marilah kita semakin menunduk, semakin meruduk. Ya. Dan itulah satu sikap yang harus dimiliki dalam mempelajari firman Tuhan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan, silakan, atau tambahan, silakan. Ada mungkin dari anggota Jemaat Fisdak. Silakan angkat tangan, ada tambahan. Oh, Ketua Tilaar, silakan. Bisa sorry, saya kira ada angkat tangan. Pendeta Muda Tulus, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Yang lainnya bagaimana? Saya tidak sempat lihat semuanya. Oke, ada kira-kira yang mau angkat tangan? Ketua Lelaki atau siapa? Ketua Ridwan? Bagaimana dengan dari live stream, Dek? Apa ada yang pertanyaan dari live stream? Ya, saya pikir karena mungkin ini sudah pelajaran sekolah sahabat kita sudah sangat jelas ya. Saya tambahkan lagi ya sebenarnya tidak perlu sesungguhnya. Kalau saya mau jujur sebenarnya saya tidak perlu lagi tambah-tambah. Tapi saya tertarik melihat Petrus ya. Saya tertarik melihat apa yang dia katakan yang menjadi ayat apa. Menjadi ayat inti kita, dan itulah saya coba untuk membandingkan antara Petrus dan Rasul Paulus yang dapat saya tambahkan. Baik, makasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom, dan kiranya berkat-berkat surga menyertai Anda semua. Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy. Selamat malam untuk kita semua.